Hamashiach. Nah, kali ini dalam video yang singkat ini saya akan membahas tentang pentingnya menafsirkan Alkitab. Karena kita tahu bahwa realitas hari-hari ini terlalu banyak yang mengajarkan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak pada prinsip-prinsip penafsiran yang benar atau pada prinsip-prinsip hermeneutik yang benar. Nah, kalau kita lebih meneliti tentang penyampaian kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini, dalam realitasnya membuktikan bahwa kesalahan penafsiran begitu bervariasi sehingga menimbulkan beberapa pengajaran yang cukup kontroversi di kalangan hari-hari ini. Nah, kita tahu bahwa tidak menutup kemungkinan ada berbagai macam model-model penulisan. Seperti kita tahu bahwa Alkitab itu tidak semata-mata menulis hal-hal yang secara eksplisit, namun juga ada beberapa bagian yang ditulis secara implisit. Alkitab juga tidak berbicara selamanya selalu dalam bahasa yang harfiah, namun Alkitab juga ditulis dalam bahasa penggambaran, bahasa metafora, bahasa kiasan, dan bahasa antropomorfisme. Nah, dengan realitas ini, dengan model-model penulisan yang bervariasi ini, kita dituntut untuk membentuk satu prinsip penafsiran yang benar agar kita mengerti kebenaran firman Tuhan, agar dengan mengertinya kebenaran firman Tuhan akan menaikkan level iman kita. Seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, kita melihat begitu bahayanya jika kita salah menafsirkan Alkitab. Kita tahu bahwa menafsirkan Alkitab juga membutuhkan beberapa prinsip-prinsip yang penting. Seperti kita tahu bahwa Alkitab itu tidak selamanya kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis dalam rentan waktu yang sangat bervariasi, ditulis dalam konteks budaya yang bervariasi, bahkan juga ditulis dari beberapa penulis yang berbeda, latar belakang, budaya, dan lain sebagainya. Alkitab kira-kira ditulis dari 3.600 tahun yang lalu, ditulis oleh 40 penulis, ditulis dalam konteks budaya yang bervariasi. Dengan demikian, kita melihat bahwa ini satu indikasi penting yang menuntut kita untuk membutuhkan beberapa penafsiran. Nah, kalau kita tahu bahwa bahayanya kesalahan penulisan Alkitab seperti yang sedang kontroversi pada hari-hari ini, ada pemahaman Tritunggal, ada pemahaman Sabellianis, ada yang pemahaman Saksi Yehova yang salah menafsirkan Alkitab. Kita melihat bahwa pijakan penafsiran Alkitab sangat menentukan sikap kita terhadap Alkitab. Nah, kita akan melihat satu contoh penting seperti dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 dikatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jelas bahwa teks ini berbicara mengenai keutamaan Kristus. Nah, kalau kita melihat kata yang sulung di sini dipakai dalam kata Yunani prototokos. Nah, kalau prototokos bisa diterjemahkan sebagai yang sulung, yang lahir pertama. Namun ingat, ada bagian penting yang harus kita ketahui bahwa menafsirkan Alkitab, teks tidak boleh keluar dari konteks. Artinya teks tidak boleh meniadakan konteks. Kita harus melihat istilah prototokos dalam konteks Yunani. Nah, beberapa bagian penting atau ada dua bagian penting yang harus kita perhatikan mengenai istilah prototokos. Yang pertama, istilah prototokos hanya merujuk pada pengertian yang sangat tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kalau dikatakan bahwa prototokos itu adalah ciptaan pertama, berarti mengindikasikan bahwa Kristus adalah ciptaan pertama dan itu sangat berkaitan dengan waktu. Tetapi dalam pemikiran Yunani, istilah prototokos itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Nah, bagian yang kedua, istilah yang sulung adalah sebutan yang sangat umum bagi istilah yang sangat umum bagi penghormatan. Kita melihat satu contoh bahwa Israel dikatakan bahwa suatu bangsa adalah anak sulung Allah dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-22. Artinya bangsa Israel merupakan anak yang paling dikasihi Allah. Nah, selanjutnya bagian yang kedua, kita harus mencatat bahwa yang sulung juga merupakan gelar Mesias.
kita bisa melihat dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-28. Seperti yang ditafsirkan oleh orang Yahudi sendiri pun, mereka berkata bahwa janji mengenai Mesias, yaitu aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Nah, anak yang sulung dalam teks ini jelas tidak dipakai dalam pengertian waktu, tetapi dalam pengertian penghormatan yang istimewa. Ingat bahwa cara kita menafsir akan menentukan sikap kita terhadap Alkitab ini. Dengan demikian, saudara-saudara dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus melalui video ini, Alkitab mau mengajarkan kita bahwa prinsip penafsiran yang benar akan menentukan sikap kita terhadap penyembahan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.